أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Bapak-bapak jemaah pengajian assalam yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih berkumpul dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mudah-mudahan di akhir kelak, di hari kiamat kelak, kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang artinya setiap makhluk yang bernyawa di dunia ini, di muka bumi ini, pasti akan bertemu dengan yang dinamakan kematian. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menyambut kematian tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam pepatah mengatakan syarat-syarat kematian itu tidak mesti harus tua yang mati, yang muda juga akan mati. Tidak mesti harus yang sakit, bahkan yang sehat pun bisa mati. Persiapkanlah sebaik mungkin hari-hari itu, karena suatu saat, entah malam ini, entah besok, entah lusa, kita tidak tahu. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu dan akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Maka daripada itu, perbanyaklah kita beribadah dan selalu berusaha berbuat kebaikan, saling mengajak untuk menuju kebaikan. Karena bagaimanapun juga, biarpun sedikit, amal ibadah kita akan tetap dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, biarpun sedikit, kemaksiatan kita pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Bapak-bapak jemaah pengajian assalam yang dirahmati Allah, karena tidak ada satupun perkara yang bisa lolos di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kalau di dunia ini kita bisa melarikan diri dari kesalahan, kita bisa berbohong,
kita bisa menipu, bahkan yang salah bisa menjadi benar. Tapi kalau di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada satupun yang bisa lolos. Marilah kita bersama-sama mengajak satu kepada yang satu. Jangan henti-hentinya kita menanamkan kebaikan. Peganglah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah pasti akan selamat di dunia maupun di akhirat. Saya kira hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.